itu sengaja diundang hari ini dengan tugas kita untuk periode Januari sampai Desember 2020 mengawali kegiatan yang akan dilakukan terlebih dahulu harus dilakukan oleh guru sehingga nanti akan paralel selama lebih dari mulai Februari sampai Desember 2025 kita selalu on di kelas juga di data yang peroleh dari yang muncul di akun sekolah inilah yang muncul paling gampang. Kemudian target berlaku hari ini sekolah menyampaikan informasi dengan cepat, mudah dipahami, relevan dengan tingkatan pembelajaran. Jadi nanti saya akan mengangkat ini dari data yang ada jelas kita dan kita sandingkan dengan tugas Bapak Ibu untuk refleksi dari Januari sampai Februari. Kemudian melibatkan audiens sepanjang presentasi, perhatian, interaksi, dan peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Jadi seluruh capaian tahun ini karakter menjadi indikator yang paling pencapaian terbaik. Jadi karakter kita lumayan. Meski demikian, kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah. Ini yang di garis bawah ini. Meskipun ya, kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian. Bagaimana kita untuk mendongkrak kualitas ini supaya tahun 2025 ada peningkatan? Itu maksudnya. Sehingga konsep kami adalah tadi siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi contohnya untuk memahami hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi kita dan kebijakan yang bijak. Jadi nanti ini terkait kompetensi ini Bapak sandingkan dengan kompetensi yang dipilih Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di rencana ini Bapak Ibu setelah saya pantau ada tugas pokok, ada 5 yang Bapak Ibu tugas pokoknya. Memberikan pembelajaran dan atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Itu jadi merencanakan pembelajaran. Otomatis Bapak Ibu akan menghadirkan pembelajaran bermutu apabila diawali dengan membuat rencana pembelajaran atau belajar. Itu harus, jadi tidak perlu harus diperiksa saja, itu harus dibuat. Ketika Bapak Ibu mengetahui ke kelas, minimal draft. Yang kedua, tugas pokok yang ada di RHK Bapak Ibu itu membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran. Jadi melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran. Dan yang kelimanya adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan yang Bapak Ibu pilih di RHK. Ada yang menjadi itu harus berdasarkan RHK yang dipilih di guru S1 yang melaksanakan dan dua programnya sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, rencana kerja Bapak Ibu adalah praktik kinerja yang sebentar lagi akan dilakukan mulai periode Februari. Kualitas pembelajaran dimensinya yang dari Bapak Ibu. Apakah dimensinya ada metode, ada dokumen psikologis? Jadi ingat, dimensi praktik dari Bapak Ibu harus dilihat. Catat ya. Kemudian
Bapak Ibu nomor 3-nya melakukan pengembangan kompetensi merujuk kepada yang 5 kota itu yang dikirim oleh seperti apa tadi ya. Kemudian yang keempatnya adalah perilaku yang perlu ditampilkan dalam presentasi. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat cek itu sekarang poster. Poster kesimpulan ini Bapak Ibu. Ini seperti rapor siswa saja sampai ke punya. Lihat. Komunikasi ini mulai sedang. Ini sudah mulai bagus. Meningkat. Tidak bisa kerja sendiri, harus ada kerjasama dengan. Kemudian kondisi keamanan sekolah kita sudah baik. Ini naik Bapak Ibu. Ini naik. Kita naik dari tahun 2023. Kondisi kebinakaan sekolah juga naik. Ya, naik. Nah, yang jadi soal kita adalah kualitas pembelajaran. Sudah. Tapi turun Bapak Ibu dari 2023 turun. Ini turun. Jadi perlu adanya peningkatan. Nah ini semua. Ini mari kita sama-sama. Sekarang kita lihat rapornya. Ini kita lihat rapornya. Kita konsen di D1 ya, D1 terkait dengan pembelajaran. Terbagus naik. Di D1. Bapak Ibu ya, di D1 Bapak Ibu supaya ada berkelanjutan dan fleksibel. Jadi fleksibel artinya jadi saling menunjang antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 saling menunjang terkait dengan perkembangan siswa, baik perkembangan karakternya, perkembangan pengetahuannya dari mulai literasi dan inovasi. Nah, manfaatnya Bapak Ibu kita lihat manfaat terkait dengan peningkatan kualitas pelajaran. Yang pertama, meningkatnya kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kekuasaan siswa dan guru. Puas. Karena kita mengejar hasil. Kalau tidak berhasil kan kita hasil tujuan kita. Hanya jangan banyak-banyak kita memasukkan tujuan pembelajaran dan kemudian jangan banyak-banyak yang penting kita capai. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan arti pembelajaran ini. Ini bisa meningkatkan kemampuan kita. Sebab seorang ahli elektronik kan perlu pembelajaran terkait dengan ilmu elektronik. Guru juga terkait dengan digali kompetensinya melalui pengembangan kompetensi peningkatan ini. Nah, tim untuk mencegah terkait dengan keamanan perbaiki di sekolah, adanya berita orang tua, wali murid. Makanya di sini Bapak Ibu selalu terkait dengan orang tua. Bapak Ibu juga harus berbagi informasi terkait dengan perkembangan belajar anak, baik perkembangan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek dikembangkan kelasnya masing-masing. Ibu, saya suka sering lihat guru di bawah itu notifikasi pengetahuan. Kemudian lingkungan belajar yang bineka. Ini sekali memiliki pemahaman melalui keragaman agama, suku, dan seluruh warga sekolah. Kita alhamdulillah kita di sini adalah yang homogen ya.
Kemudian pengelolaan itu apa namanya yang perlu kita cermati, yang kita cermati dan kita refleksikan terkait dengan apa yang menjadi tugas kita di Permen itu nomor 17 tahun 2020 dan dikembangkan di aplikasi dari Bapak Ibu yang ada rencana kerja tugas pokok dari 5M, kan? Merencanakan pembelajaran, kemudian membimbing dan pelatih, kemudian melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, kemudian meningkatnya kinerja pendidikan melalui tugas tambahan yang lainnya yang merujuk kepada peningkatan kinerja satuan pendidikan. Jadi ini semua Bapak Ibu dapat diraih apabila kerjasama antara semua ini yang ada. Jadi pendidikan sekolah kita ini berada di tataran baik. Setiap tahun ini, tahun kemarin kita ada tataran baik. Kemudian Bapak Ibu, terutama yang ASN ya, jangan lupa itu di packing BKM-nya di periode penilaian kerjanya dibuka wadahnya. Sekarang dibuka di periode untuk periode bulan Februari. Itu Maret belum muncul. Sebab nanti munculnya saya Bapak Ibu bisa membaca, pelajari sehingga agama fenomena pembelajaran atau siswa yang beragam kita mampu pada tujuan pembelajaran yang kita susun. Itu saja ya, maaf karena tidak sudah waktu. Jadi Bapak Ibu itu intinya dari data-data ya. Nanti terus sampai bulan itu dialog. Kemudian dari mulai April juga dialog selanjutnya dan mulai penetapan dari Bapak Ibu itu pada bulan akhir lulusnya apa? Lulusnya ingat saja kalau 12 bulan itu rumusnya 12/12 kali predikat. Ingat ya Bapak Ibu. Kalau predikat kinerjanya amat baik berarti 150%.